وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan kurangkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian kita sesi awal sebelum sholat asar tentang manajimul qalbi atau bengkel hati. Di mana kita masih membahas atau membaca kitab dawa penyakit dan obatnya. Masih dari dampak-dampak dari maksiat. Di antara dampak-dampak maksiat yang lain yang telah kita, selain dari apa yang telah kita pelajari, adalah kemaksiatan itu dapat mematikan kecemburuan hati. Di antara dampak dari dosa yaitu mematikan api cemburu dari hati, yang merupakan sumber kehidupan dan kebaikan bagi jiwa manusia. Seperti panasnya naluri bagi kehidupan seluruh badan. Panas dan api kecemburuan mengeluarkan kejelekan atau mengusir kejelekan dan sifat-sifat tercela dari hati. Seperti halnya proses penempaan yang mengeluarkan kotoran emas, seperti halnya proses penempaan yang mengeluarkan kotoran emas dan perak dan besi. Yakni maksudnya kir, pompa api yang dipakai oleh tukang besi atau tukang emas, maka angin yang keluar dari pompa itu mengeluarkan kotoran emas dan perak dan besi. Begitu juga dengan kecemburuan yang ada di hati. Kecemburuan yang ada di hati akan mengeluarkan sifat keji dan sifat kejelekan yang ada dalam hati. Jika seandainya kecemburuan hati itu padam dan mati, maka dia tidak dapat mengeluarkan sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat yang tercela dari hati. Orang yang paling mulia, paling bersungguh-sungguh dan paling tinggi kemauannya adalah orang yang paling cemburu terhadap dirinya. Cemburu terhadap orang-orang terdekatnya dan manusia pada umumnya. Itulah sebabnya Nabi SAW adalah orang yang paling cemburu terhadap umatnya. Bahkan Allah lebih cemburu daripada beliau. Tercantum dalam As-Sahih, dalam Sahih Bukhari, bahwasanya beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'din la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu darinya, sedangkan Allah lebih cemburu daripada aku. Cemburu maksud di sini bukan cemburunya istri kepada suami ketika dia nikah lagi. Tapi maksudnya cemburu itu adalah sakitnya hati seseorang ketika dia melihat maksiat.
ketika keharaman Allah dilakukan, maka muncul rasa sakit hatinya gitu loh. Ya. Itulah yang dinamakan dengan cemburu ini. Masih dalam hadis dalam kitab As-Sahih Bukhari, beliau bersabda ketika khutbah gerhana matahari, "Ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyaru min Allah an yazni 'abduhu aw tazni ammatuhu." Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika salah seorang hambanya yang pria atau wanita melakukan zina. Dalam kitab yang sama, yang di Sahih Al-Bukhari, beliau bersabda, "La ahada aghyaru min Allah min ajli dzalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala ahada ahabbu ilaihi al-'udhru min Allah. Min ajli dzalika arsala rusula mubasysyirin wa mundhirin. Wala ahada ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Min ajli dzalika athna ala nafsihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Oleh sebab itu, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih menyukai uzur atau alasan daripada Allah. Karenanya dia mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Tidak ada pula yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Oleh sebab itu dia memuji dirinya sendiri. Hadis tersebut menggabungkan antara cemburu dengan mengungkapkan alasan. Ya. Adalah membenci kejelekan dan mencintai terhadap alasan. Maksudnya apa nih? Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai maksiat. Dan Allah menerima uzur dan maafnya hamba ketika dia mengajukan maaf kepada Allah. Nah, ini ketika hambanya melakukan maksiat, Allah murka. Itu bentuk cemburu. Ketika hambanya menyadari akan kesalahannya, lalu dia minta maaf, lalu Allah memaafkannya. Itu merupakan menerima uzur. Maka tadi disebutkan, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, maka Allah mengharamkan perbuatan yang keji. Tidak ada yang lebih menyukai untuk menerima uzur daripada Allah. Oleh karena itu, dia mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, hal ini memberikan konsekuensi kesempurnaan keadilan dan kasih sayang serta kebaikan. Ya. Sifat yang ada tadi, yang dua tadi. Sifat cemburu dan sifat menerima uzur. Ya. Memberikan konsekuensi kesempurnaan keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Meskipun Allah sangat pencemburu, namun dia menyukai jika hambanya mengemukakan alasan, lalu menerima alasan tersebut. Dia tidak serta-merta menghukum para hambanya karena mereka mengerjakan perkara-perkara yang dicemburuinya, sampai dia memberikan alasan kepada mereka, yakni menerima uzur mereka. Oleh sebab itu, dia mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sebagai argumentasi dan peringatan. Maka dalam surat Isra kita mengetahui, "Wa ma kunna limu'adzibin hatta nab'atha rasula."
kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengirim para rasul. Para rasul dikirim adalah untuk supaya bisa menerima alasan mereka. Sudah berikan peringatan. Ketika berikan peringatan, mereka sadar. Lalu mereka sadar dari kesalahan mereka dan mereka minta maaf. Ya. Sifat ini merupakan puncak kemuliaan, keadilan, dan kesempurnaan. Mayoritas orang yang sangat pencemburu cepat menjatuhkan hukuman tanpa menyertakan alasan. Bahkan tidak mau menerima alasan orang-orang yang memukakannya disebabkan terbawa oleh rasa cemburunya. Ya, kadang kita misalkan marah kita kepada anak kita, ya, karena kesalahan yang dilakukan. Lalu karena saking cemburunya kita, kenapa kita marah nih? Karena cemburu. Cemburu atas kesalahan anak kita, lalu kita menghukumnya. Lalu dia memberikan alasan. Kenapa kamu terlambat? Kita tidak mendengar alasan dia. Karena saking tingginya rasa kecemburuan kita, kita tidak menerima alasannya. Akhirnya apa? Kita menghukum tidak adil. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu dan sangat menerima alasan. Ya. Ia menganggap adanya perintah darinya cukup menjadi alasan hingga kecemburuan membuatnya tidak bisa menerima alasan. Sebaliknya, banyak orang yang mau menerima alasan karena sedikitnya rasa cemburu yang dimilikinya. Bahkan dia mengembangkan alasan-alasan tersebut dan menganggap apa yang sebenarnya bukan alasan sebagai alasan. Sampai-sampai banyak dari mereka yang berargumen dengan takdir dan masing-masing pendapat tersebut tidak terpuji sama sekali. Nah, gini. Maksudnya begini. Ada orang yang terlalu cemburu dan tidak menerima alasan. Akhirnya bagaimana? Dia akan menghukum orang yang salah tanpa melihat apa sebabnya. Ya. Dan ini tidaklah adil. Yang kedua, terlalu menerima alasan. Sehingga apa sebab dia menerima alasan? Karena kurangnya kecemburuannya. Sehingga dia membiarkan. Dan terkadang malahan dia bersifat berargumen dengan takdir. Ya sudah, nyebut maksiat itulah takdir Allah mah. Padian salahnya itulah takdir Allah. Ini mana rasa cemburunya nih? Ya. Tidak ada rasa cemburunya terhadap kehormatan-kehormatan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk Allah muliakan. Ya, tidak ada rasa kecemburuannya. Nah, kita lihat misalkan orang tua ketika dia sangat-sangat ketat dengan anaknya. Apa yang muncul? Ketat itu dari mana asalnya? Dari sifat cemburu. Ya. Sehingga dia marah ketika anaknya tidak melakukan yang terbaik. Namun, dia memiliki sifat tidak menerima alasan. Apapun alasan diberikan oleh anaknya, dia tidak terima. Pokoknya salah ya salah. Ya. Akhirnya dia mengambil keputusan yang tidak adil. Sebaliknya, ada orang yang selalu menerima uzur, menerima alasan. Ya. Boleh jadi yang dikemukakan itu tidak pantas dijadikan sebagai alasan. Itu yang tadi dikatakan, ya. Menganggap yang sebenarnya bukan alasan sebagai alasan. Yang tidak pantas dijadikan alasan, dia terima juga. Sampai-sampai dia berargumen dengan takdir. Itu apa sebabnya? Disebabkan karena tidak adanya rasa kecemburuan atau minimnya rasa cemburu. Ya, maka kedua sifat ini adalah
dua sifat yang tidak terpuji. Telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Inna minal ghairati ma yuhibbah Allah, ma yuhibbah Allah, wa minha ma yubghiduha Allah. Fallati yubghiduha Allah al-ghiratu fi ghairi ribatin." Sesungguhnya ada cemburu yang disukai oleh Allah dan ada pula yang dibenci oleh Allah. Cemburu yang dibenci oleh Allah adalah cemburu tanpa alasan. Yang benar adalah menggabungkan antara rasa cemburu dengan menerima alasan. Ya. Menggabungkan antara rasa cemburu dengan alasan. Tentu saja dengan meletakkan rasa cemburu pada tempatnya dan memberikan alasan pada tempatnya. Barang siapa yang melakukannya berarti dia adalah seorang yang benar-benar terpuji. Allah paling berhak mendapatkan pujian dibandingkan siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada seorang pun yang mampu memujinya sebagaimana semestinya. Sebagaimana pujiannya terhadap dirinya sendiri. Orang yang sangat pencemburu telah bersesuaian dengan Rabb-nya dalam satu sifatnya. Siapa yang bersesuaian dengan salah satu sifatnya, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tali kendali sifat itu akan membimbingnya. Sifat tersebut memasukkannya dan mendekatkan orang itu kepada Rabb-nya sebagai bentuk rahmat Allah dan menjadikannya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mari kita lihat. Ada beberapa sifat-sifat ya yang mungkin dari hambanya bisa berkesesuaian dengan sifat itu. Allah adalah yang Maha Pengasih dan mencintai orang-orang yang pengasih. Jadi kalau kita suka mengasihi orang, mencintai orang, maka Allah akan mengasihi kita. Allah Maha Dermawan dan Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Allah Maha mengetahui, sifatnya Maha mengetahui. Dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Allah Maha Kuat yang mencintai orang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah adalah zat yang paling pemalu, yang Maha Pemalu, yang mencintai orang-orang yang pemalu. Allah Maha Indah, yang mencintai para pelaku keindahan. Allah Maha Esa, ya, ganjil, bilangan ganjil, yang menyukai sesuatu yang bilangan ganjil. Jadi ketika Allah memiliki sifat, lalu hambanya berusaha untuk menyesuaikan dirinya dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari itu adalah Allah Maha Cemburu. Ya, dan Allah menyukai hamba-hambanya yang cemburu. Cemburu maksud ini apa? Cemburu pada tempatnya. Benci karena berbuat maksiat. Benci orang yang melakukan maksiat. Suka dengan orang yang bertaubat. Ya, suka dengan orang-orang yang kembali kepada Allah.
Sekiranya dosa dan maksiat hanya menyebabkan pelakunya terkena lawan dari sifat-sifat di atas, sekaligus mencegahnya dari tersifati dengan sifat tersebut, tentulah ini sudah cukup untuk menjadi hukuman. Maksudnya, ketika seorang jauh dari sifat-sifat yang baik disebabkan oleh maksiat, sehingga dia tersifati dengan sifat yang jelek, maka itu sudah cukup sebagai hukuman. Ya. Lalu sungguh apa yang terlintas pada benak? Yani ini Syekh ingin mengutarakan bagaimana terwujudnya sebuah maksiat. Bahwasanya maksiat itu bermula dari lintasan pikiran. Ya, beliau mengatakan apa yang terlintas pada benak akan berubah menjadi bisikan hati atau was-was. Lalu bisikan hati akan berubah menjadi kehendak. Kemudian kehendak bertambah kuat, lalu dia menjadi tekad. Selanjutnya menjadi perbuatan. Setelah itu menjadi karakter tetap dan sifat permanen yang kokoh. Pada saat itulah pelakunya tidak mampu lagi keluar darinya, sebagaimana dia tidak mampu keluar dari sifat karakter tabiat dirinya sendiri. Jadi begitu terjadinya perubahan, ya, terjadinya perubahan yang mana di awalnya adalah khatarah, yaitu lintasan pikiran. Berubah dia menjadi bisikan hati. Dari bisikan hati dia menjadi keinginan. Keinginan menguat, dia akan menjadi tekad. Kemudian tekad ini akan menjadi perbuatan, terrealisasi. Kemudian apabila tekad itu sudah menjadi buatkan, dilakukan, dia akan menjadi sifat yang tetap. Ya, karakter yang permanen dan kokoh yang telah terhuncam di hati. Maka pada saat itu dia tidak akan mampu keluar dari hal tadi, dari sifat tadi, sebagaimana dia tidak mampu untuk keluar dari sifat karakter bawaan yang sudah ada pada dirinya. Maksudnya, setiap kali bertambah kuat interaksi seseorang dengan dosa, maka keluarlah rasa cemburu dari hatinya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan manusia pada umumnya. Mungkin saja rasa cemburu itu menjadi sangat lemah, sehingga dia tidak lagi menganggap keburukan itu sebuah keburukan, baik yang lahir dari dirinya maupun dari orang lain. Jika telah sampai pada batas ini, berarti pelakunya telah masuk ke dalam pintu kebinasaan. Ya, beransur-ansur. Ketika seorang melakukan dosa, maka keluarlah rasa ghirah tadi dari hatinya. Dari dirinya, dia anggap ke apa yang dilakukannya itu ada suatu hal yang biasa. Dari keluarganya, sehingga apa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh keluarganya itu dianggap suatu hal yang biasa. Atau dari lingkungannya dianggap suatu hal yang sudah biasa. Nah, ini akan menjadikan rasa cemburu itu semakin lemah dan semakin lemah di hati, yang akan sampai dia akan menganggap bahwasanya perbuatan yang buruk itu tidak apa-apa. Ya, dia tidak menganggap itu adalah sebuah yang buruk, baik pada dirinya atau keluarganya.
Maka kita lihat sebagian dari keluarga, dari orang tua, ya, menganggap biasa anaknya berboncengan dengan laki-laki lain. Ya, menganggap biasa anak perempuannya ya tidak memakai jilbab, ya, kemudian berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Karena itu tadi, ghirah pada dirinya sudah mulai melemah. Maka dianggapnya satu hal yang sudah biasa. Banyak pelaku maksiat yang tidak hanya sebatas menganggap keburukan sebagai bukan keburukan. Bahkan mereka memperindah kekejian dan kezaliman untuk orang lain. Menghiasinya, mengajak dan menganjurkannya. Serta berusaha orang lain juga melaksanakannya. Ya. Ini bagi pelaku maksiat yang apabila rasa cemburunya sudah hilang. Lalu dia tidak menganggap yang buruk itu ada sebuah keburukan saja, tapi malahan berupaya untuk memperindahnya. Ya, bagi orang yang sudah bergelimang dalam maksiat itu, dia sudah mengajak kawannya bahwasanya itu ada perbuatan yang baik, bagus dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, sehingga orang lain juga ikut terjerumus di dalamnya. Nah, ini oleh sebab itu dayuth. Apa itu dayuth? Laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya. Ya, tidak ada rasa cemburu, ya. Oleh karena itu, dayuth adalah seburuk-buruk makhluk Allah yang surga diharamkan baginya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Thalathatun la yadkhulul jannah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Yang pertama, al-'aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua adalah wanita tomboy. Wanita yang menyerupai wanita al-mutarajjilah, wanita yang kelaki-lakian yang menyerupai laki-laki. Jadi wanita tomboy yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga apa? Waddayuth. Yaitu yang ketiga adalah dayuth, yaitu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Demikian pula dengan orang yang menghalalkan serta memperindah kezaliman dan kejahatan untuk orang lain. Maka oleh karena itu renungkanlah dampak sedikitnya rasa cemburu bagi pelakunya. Ya. Malah kita memohon kepada Allah agar rasa cemburu kita ini tinggi. Tapi rasa cemburu yang di tempatnya. Kadang-kadang kita cemburu orang punya harta banyak, itu nggak boleh, nggak pada tempatnya. Ya, cemburu kepada suaminya ingin menikah lagi, itu suatu hal yang biasa. Asalkan dia mau adil, tidak pada tempatnya. Rasa cemburu yang itu adalah lumrah, tapi jangan sampai ya satu hal yang tidak pada tempatnya. Hal ini menunjukkan kepada Anda bahwa inti dari agama adalah rasa cemburu. Ya. Wa man la ghairata lahu la dina lahu. Siapa yang tidak memiliki rasa cemburu, maka tidak ada agama baginya. Fal ghiratu tahmil qalba fatahmil lahul jawarih.
Rasa cemburu itu akan melindungi hati dan akan melindungi anggota tubuh. Bahkan fadadfa'ul su'a wal fawahish. Bahkan dapat menolak keburukan dan kekejian. Wa adamul ghirah, tidak adanya rasa cemburu, tumitul qalba wa tamutul jawarih. Dia akan bisa mematikan hati sekaligus menyebabkan anggota tubuhnya yang lain akan mati. Fala yabqa indaha daf'ul albattah. Sehingga proteksi benar-benar hilang dari sama sekali. Rasa cemburu dalam hati sama seperti sistem kekebalan tubuh atau atau imunitas yang mampu menolak dan memerangi penyakit. Jika sistem imunitas hilang, penyakit tidak akan tertolak, bahkan mendapatkan tempat, hingga penyakit tersebut semakin kronis dan akut. Selanjutnya adalah kebinasaan. Rasa cemburu juga seperti tanduk yang digunakan oleh banteng untuk melindungi dirinya dan anaknya. Jika tanduk itu lenyap, banteng tersebut akan diserang oleh musuhnya. Maka di sini kita selalu berusaha untuk menjaga rasa kecemburuan ini tetap ada pada diri kita. Itu dengan cara menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, maksiat bisa menghilangkan rasa malu. Di antara dampak maksiat adalah menghilangkan malu yang merupakan sumber kehidupan hati dan inti dari segala kebaikan. Hilangnya rasa malu berarti hilangnya seluruh kebaikan. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Jadi Nabi SAW melihat ada seorang menasihati saudaranya karena malu. Sampai seakan-akan rasa malu ini mencelakakan dirinya. Ya. Boleh jadi dia meminta hak kepada orang lain, dia malu, dia tidak mau menerima, meminta, menuntut karena rasa malu. Ya. Lalu dinasihati oleh kawannya, oleh saudaranya supaya jangan malu karena ini akan menghilangkan haknya. Lalu Nabi lewat. Lalu Nabi mengatakan, biarkan dia. Ya. Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu baik semuanya. Dalam hadis yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya. Rasa malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Untuk kebaikan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Termasuk yang pertama diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian adalah jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa makna hadis ini? Hadis ini mengandung dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, annahu 'ala at-tahdidi wal wa'id. Bahwa hadis ini bahwa hadis ini berfungsi untuk menakut-nakuti dan sebagai ancaman. Maksudnya apa? Yaitu maknanya, man lam yastahyi fa innahu yasna'u ma syaa min al-qaba'ih. Orang yang tidak memiliki rasa malu akan melakukan berbagai perbuatan
orang yang tidak memiliki rasa malu, ya, maka dia akan melakukan berbagai perbuatan buruk. Kalau seandainya dia tidak malu, tidak ada rasa malu, dia akan melakukan berbagai bentuk perbuatan buruk. Idzil hamilu ala tarkih al-haya. Sebab faktor yang mendorong untuk meninggalkan perbuatan buruk itu adalah rasa malu. Malu nanti tercela, malu nanti keluarganya diaibkan oleh orang. Karena rasa malu ini dia tidak mau berbuat. Ya. Idza lam yakun hunaka haya'un yarda'uhu 'anil qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha. Jika tidak ada rasa malu yang mencegah orang tadi dari perbuatan buruk, maka ia akan melakukannya. Ya. Maka dia akan terjerumus dalam perbuatan yang tercela itu. Ini ada penafsiran dari Abu Ubaid. Yani, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah apa sekehendak hatimu, ya, karena rasa malu itu adalah mencegah dia melakukan perbuatan kekejian. Jika rasa malunya tidak ada lagi, maka tidak ada faktor yang menghalangnya untuk berbuat buruk. Ya. Yang kedua, makna annal amala idza lam tastahi minhu min Allah faf'al. Yang kedua, jika engkau tidak malu terhadap Allah berbuat sesuatu, maka lakukanlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yustahya minhu min Allah. Sebab yang seharusnya ditinggalkan itu adalah perbuatan yang pelakunya malu terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya, bahwa perbuatan jika dia bahwasanya maknanya adalah sesuatu yang pantasnya dia tinggalkan adalah perbuatan yang dia malu kepada Allah. Maka dia tinggalkan. Dia malu kepada Allah untuk menggunjingi orang lain, maka dia tinggalkan. Karena dia malunya kepada Allah. Ya. Yani bahwasanya perbuatan itu jika dia tidak merasa malu kepada Allah, maka dia akan melakukannya. Ya. Inilah penafsiran dari Imam Ahmad dalam suatu riwayat dari Ibnu Hani. Maka berdasarkan kepada yang pertama, penafsiran yang pertama, yaitu tahdid, ancaman. Ya. Atau menakut-nakuti. Seperti i'malu ma syi'tum. Lakukanlah sekehendak hati kalian. Sama dengan kalau kita bawa ya ancaman kita kepada anak. Misalkan apa? Pai banalah. Ya. Jangan kalian pai kasinan. Oh iya Bu. Payunalah. Ya. Ketika kita mengatakan pai banalah, bukannya itu adalah bukan awas lo kalau pergi. Gitulah itu ya. Ya. I'malu ma syi'tum, hati-hati kamu kalau kalian lakukan sekehendak hati kalian gitu. Wa 'ala tsani, ya, berdasarkan penafsiran kedua, yakunu idznan wa ibahatan. Maka ini adalah izin dan pembolehan. Ya. Wa in qila hal min sabilin ila hamli 'ala al-ma'nayain. Apabila ada yang bertanya apakah hadis tersebut di atas bisa diartikan dengan dua penafsiran sekaligus, qultu, Ibnu Qayyim menjawabnya, la.
wala ala qawli man yahmilul mushtarika ala jami' ma'anihi. Tidak. Ya. Wala ala qawlin, tidak juga, ya, atau sekalipun terdapat pendapat orang yang membawa kata mushtarak, kata yang memiliki lebih dari satu makna, kepada seluruh makna-maknanya. Ya. Lima bainal ibahati wat tahdidi minal munafiah. Karena kontroversi antara ancaman dan pembolehan. Namun menjadikan salah satu dari tafsir di atas sebagai patokan, ya, sebagai patokan juga akan mengakibatkan penafsiran yang lain menjadi patokan. Walakin i'tibaru ahadil ma'nayaini yujibu i'tibar al-akhar. Yani maksudnya jika diambil satu berarti yang satu lagi bisa dijadikan sebagai patokan. Namun maksud dari hadis di atas, wa maqsuduhu, ya, maksudnya anna dzunuba tud'iful haya'a minal abdi. Dosa-dosa itu dapat melemahkan rasa malu seorang hamba. Ya, bisa melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Hatta rubbama salakha minhul kulliyah. Bahkan bisa jadi rasa malu itu hilang secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi rasa malunya. Hatta innahu rubbama la yata'atharu bi'ilmin nasi bisu'i halihi wala bittila'ihim alaihi. Ya, sampai-sampai pelakunya tidak lagi terpengaruh atau merasa risih saat banyak orang mengetahui kondisi dan perbuatan yang buruk. Ya. Kalau awal-awal dia berbuat keburukan itu dengan cara diam-diam. Lalu mulai sedikit secara terang-terangan, akhirnya apa? Pengetahuan orang terhadap dirinya tidak sama sekali memberikan pengaruh kepadanya. Ya. Sehingga dia melakukan perbuatannya terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa rasa malunya sudah tercabut dari dirinya. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al. Malan banyak di antara mereka orang yang sudah tercabut rasa malu dari dirinya, dia memberitahukan kondisi dirinya dan kondisi jeleknya apa yang telah dia lakukan. Ya. Sebagaimana orang-orang yang jauh dari agama menceritakan perbuatan kejinya, kencannya dia dengan wanita yang lain, dia melakukan hal yang perbuatan maksiat yang lain, dia cerita satu sama lainnya. Ini menunjukkan bahwa rasa malunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dari hatinya. Wal hamilahu ala dzalik insilakhuhu minal haya. Faktor yang menyebabkan dia seperti itu, yakni menceritakan tentang kondisinya, tentang keburukan apa yang dilakukan, dia sudah ceritakan secara biasa. Faktor penyebabnya hal itu adalah, ya, hilangnya atau tercabutnya rasa malu dari dirinya. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-hal lam yabqa fi salahihi matma'. Kalau seandainya seorang hamba sudah sampai pada kondisi tersebut, maka tidak dapat lagi diharapkan untuk kebaikannya. Ya, ini nggak bisa lagi, tidak ada rasa harap untuk dia akan berubah. Ya. Wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yuflih. Jika si iblis melihat wajahnya ia malu, maka berkata, aku menembus orang yang tidak beruntung. yakni ketika masih ada orang yang merasa rasa malu di wajahnya, iblis masih susah untuk masuk. Ya. Tapi kalau seandainya sudah senang dengan maksiat, maka
iblis dengan mudah dia akan masuk. Wal haya mushtaqun minal haya. Al haya, rasa malu itu adalah turunan lafaz dari kata hayah, kehidupan. Wal ghaithu yusamma hayah bil qasri li'annahu bihi hayatul ardi li'anna bihi hayatul ardi wa banati wa nabati wa dawabi. Hujan yang turun itu juga dinamakan dengan haya karena dalam air hujan itu tersebut ya terdapat kehidupan bumi, kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Wa kadzalika summiyat bil haya'i hayatad dunya wal akhirah. Begitu juga ya kehidupan dunia dan akhirat juga dinamakan dengan haya. Faman la haya'a fihi mitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Waman la haya'a fihi maitun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Siapa yang tidak punya rasa malu pada dirinya, maka dia adalah bangkai di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Wa baina adh-dhunubi wa baina qillati al-haya'i wa 'adamul ghirati talazumun min at-tarafain. Antara dosa dengan sedikitnya rasa malu dan tidak adanya cemburu memiliki kaitan yang sangat erat. Ya. Antara dosa dengan berkurangnya rasa malu dan berkurangnya rasa cemburu. Itu adalah saling kuat eratannya. Wa kullun minhuma yastad'il akhar wa yatlubuhu hathitha. Salah satunya akan ya yastad'il akhar, akan mengundang yang lain. Ya, dia akan selalu berusaha mencari rasa malu, mencari akan memunculkan rasa cemburu. Kurangnya rasa malu akan menyebabkan kurangnya rasa ghirah, rasa cemburu. Ya. Wa man istahya min Allah 'inda ma'siyatihi istahya Allah min 'uqubatih yauma yalqahu. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min 'uqubatihi. Orang yang malu kepada Allah ketika berbuat maksiat kepada Allah, malu dia, maka Allah akan malu memberikan sanksi kepadanya pada hari ketemu dengan Allah. Ya. Dan siapa yang tidak malu dari berbuat maksiat kepada Allah, maka niscaya Allah juga tidak akan malu dalam menghukumnya. Nah, ini makna dari faktor yang dampak yang kedua yang kita pelajari pada sore ini, ya. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil yang ketiga. Masih ada 6 menit lagi untuk pertanyaan, kita undur ke waktu sesi kedua nanti insyaallah. Maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah. Ya, al-ma'asi tud'ifu ta'zim Rabb. Di antara hukuman dosa adalah melemahnya pengagungan kepada Allah dan kemuliaan Allah dalam hati pelakunya. Mau tidak mau, hal ini pasti terjadi. Sekiranya kemuliaan serta keagungan Allah terhunjam kokoh dalam hati seorang hamba, tentulah ia tidak akan berani melakukan maksiat kepadanya. Bisa jadi orang yang terpedaya berkata, sungguh yang membuatku bermaksiat adalah sikap baik sangka kepada Allah.
dan keinginan kuat terhadap maafnya. Semua itu bukanlah disebabkan lemahnya keagungan Allah di hatiku. Ini adalah contoh kerancuan dari jiwa. Sungguh kesungguhan keagungan Allah di dalam hati seorang hamba akan memberikan konsekuensi pada pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkannya. Selanjutnya, sikap ini akan membatasi dari dosa. Orang yang berani melakukan dosa tidaklah memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana mungkin orang yang menganggap rendah perintah dan larangannya akan memuliakan dan mengagungkan sebagaimana mestinya? Ini adalah puncak kemustahilan dan kebatilan. Wa kafa bil ma'asi 'uqubatan an yadmahalla min qalbihi ta'dhimullah 'azza wa jalla wa ta'dhimu hurmatihi wa yahunu 'alaihi haqqahu wa yahunu 'alaihi haqquhu. Cukuplah bagi pelaku maksiat hukuman berupa lemahnya pengagungan terhadap Allah, terhadap larang-larangnya dan hak-hak Allah di dalam hatinya. Termasuk hukuman perbuatannya adalah Allah menghilangkan kewibawaan di hati makhluk. Mereka merendahkannya dan melecehkannya, serta merendahkan dan melecehkan karena seperti dia telah merendahkan dan melecehkan perintahnya. Sebab kadar kehormatan seseorang itu dicintai dan disegani serta dihargai oleh manusia lain sebesar kadar kecintaan, ketakutan, pengagungannya kepada Allah serta kepada larangannya. Bagaimana mungkin seorang hamba melanggar kehormatan Allah sementara ia ingin orang lain tidak menginjak-injak kehormatannya? Bagaimana mungkin dia merendahkan hak Allah sementara Allah tidak merendahkan haknya? Bagaimana mungkin ia menyepelekan maksiat kepada Allah sedangkan makhluk lain tidak melecehkannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman akibat dosa, yaitu dengan mengembalikan kepada para pelakunya, menutup dan mengunci hati mereka, melupakan mereka seperti mereka dilupakan. Ya. Merendahkan mereka sebagaimana mereka merendahkan agamanya, dan juga mengabaikan mereka layaknya mereka mengabaikan perintahnya. Semua itu disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi mereka dihukum berdasarkan dari amalan mereka sendiri. Al-jaza min jinsil amal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat menceritakan tentang sujudnya para malaikat kepadanya, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Tak kala para hamba menyepelekan, merendahkan dan tidak mau bersujud kepadanya, Allah pun merendahkannya. Tidak ada yang mampu memuliakannya setelah Allah merendahkannya. Siapakah yang mampu memuliakan orang yang direndahkan oleh Allah atau merendahkan orang yang dimuliakannya? Maka ini sebabnya adalah perbuatan kita sendiri. Kalau seandainya kita mengagungkan Allah, mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita berusaha menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Cukup 3 poin. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dengan bahaya atau dampak yang besar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dampaknya adalah bisa memadamkan api kecemburuan di dalam hati kita.
Yang kedua, bisa memadamkan atau melemahkan rasa malu di hati kita. Yang ketiga, maksiat itu bisa melemahkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah setelah solat kita sambung kajian kita tentang mulakhas fiqhi fiqh muyassar insyaallah taala ya, dan insyaallah setelah itu baru tanya jawab. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Yuk di lapak seru saja.